Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan mengupas tentang materi tes wawasan kebangsaan pada tes seleksi di BUMN rekrutmen bersama kali ini. Kebetulan aku baru aja selesai mengerjakan tes tersebut dan langsung ingin berbagi pengalaman serta insight seputar soal-soal yang muncul agar teman-teman sekalian bisa lebih siap dan percaya diri saat menghadapi tesnya nanti. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, jumlah soal TWK di BUMN itu hanya terdiri dari 10 soal yang terfokus pada hafalan dengan ambang batas kelulusan minimal skor 50. Itu berarti kita perlu menjawab minimal 5 soal dengan benar agar bisa lolos tahap ini. Maka dari itu, memahami pola soal dan materi yang penting itu sangat penting untuk kita lakukan. Mari kita simak lebih lanjut. Materi pertama yang keluar adalah bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara di Indonesia merupakan perwujudan dari kecintaan dan kesetiaan warga negara terhadap tanah air yang tercermin dalam tekad, sikap, serta perilaku untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Hal ini diatur dalam UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Bela negara bukan hanya tugas militer saja, melainkan juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dari berbagai elemen. Wujud dari bela negara mencakup kesiapan dan kerelaan untuk berkorban demi menjaga kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta nilai-nilai dasar negara. Upaya bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Partisipasi rakyat dalam bela negara tidak hanya terbatas pada aktivitas militer, tetapi juga mencakup peran dalam menentukan arah kebijakan pertahanan melalui lembaga perwakilan rakyat, serta kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan profesi masing-masing. Hal ini mencerminkan asas demokrasi dalam pembelaan negara yang menekankan bahwa seluruh warga negara tanpa kecuali memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa kita, Indonesia. Keikutsertaan dalam usaha bela negara dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk. Di antaranya adalah pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI baik secara sukarela maupun wajib, serta pengabdian melalui profesi masing-masing. Semua upaya ini bertumpu pada kesadaran pribadi akan tanggung jawab terhadap negara. Oleh karena itu, membangun kesadaran bela negara sejak dini menjadi dasar penting agar tercipta generasi yang siap menjaga kesatuan, kedamaian, dan keutuhan NKRI. Kemudian materi kedua yang keluar adalah lembaga non-struktural. Lembaga non-struktural LNS adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, namun berada di luar struktur organisasi kementerian atau lembaga negara utama. Pembentukan LNS didasarkan pada kebutuhan khusus seperti pengawasan, pengaturan, atau pelayanan publik yang memerlukan kelembagaan tersendiri. Berdasarkan dasar hukum pembentukannya, LNS diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Pertama, yang dibentuk berdasarkan undang-undang, kedua berdasarkan peraturan pemerintah, ketiga berdasar peraturan presiden, keempat melalui keputusan presiden. Masing-masing klasifikasi tersebut mencerminkan kekuatan hukum dan urgensi pembentukan lembaga terkait. Selain dasar pembentukan, klasifikasi LNS juga ditentukan oleh urusan pemerintahan yang menjadi fokus utamanya. Misalnya ada LNS yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, lingkungan hidup, dan sebagainya. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta memastikan efektivitas kinerja lembaga tersebut dalam mendukung kebijakan pemerintah. Keberadaan LNS menjadi pelengkap dan penguat dalam sistem pemerintahan untuk menangani isu-isu yang memerlukan perhatian khusus dan profesionalisme tinggi. Aspek pendanaan juga menjadi indikator penting dalam pengelompokan LNS. Beberapa LNS memiliki pendanaan sendiri melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Mandiri, sementara lainnya dibiayai oleh DIPA Kementerian atau lembaga induknya. Di tingkat daerah terdapat LNS, lembaga non-struktural yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Selain itu, beberapa LNS juga memperoleh pendanaan dari sumber lain yang sah sesuai peraturan undang-undang.
Terakhir, keberadaan perwakilan NS di daerah juga menjadi aspek penting dalam menentukan jangkauan dan efektivitas pelaksanaan tugas mereka secara nasional, sehingga mendukung pemerataan pelayanan dan pengawasan di seluruh Indonesia. Lantas, ada contoh lembaga struktural di bawah naungan Kemendak. Contohnya ada Badan Koordinasi Keamanan Laut, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan lain sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yang keluar dalam TWK adalah implementasi nilai Pancasila. Nilai ketuhanan dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini menuntun setiap warga negara untuk beriman, bertakwa, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati antara umat beragama. Dalam praktiknya, nilai ketuhanan ini diwujudkan dengan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, menghargai perbedaan agama, serta menjaga toleransi agar kehidupan masyarakat tetap harmonis, damai, dan bebas dari konflik antar umat beragama. Kemudian nilai kemanusiaan dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa setiap individu memiliki harkat, martabat, dan hak yang sama sebagai ciptaan Tuhan. Nilai ini mendorong masyarakat Indonesia untuk menjunjung tinggi rasa keadilan dan berpari kemanusiaan dalam bersikap berinteraksi tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, atau golongan. Perwujudan nilai ini dapat dilihat dalam sikap saling menghargai, tenggang rasa, serta tidak melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain. Kemudian nilai persatuan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, menggambarkan sebuah semangat kebangsaan yang utuh dan menyeluruh dalam satu kesatuan negara bernama Indonesia. Persatuan ini menjadi landasan penting untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Nilai ini mendorong setiap warga negara untuk mengedepankan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi maupun golongan, menumbuhkan cinta tanah air, serta mempererat solidaritas nasional demi menjaga persaudaraan dan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mencerminkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama serta menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan demokrasi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai kerakyatan dapat terlihat dari kebiasaan kita bermusyawarah dalam organisasi desa, dusun, masyarakat, dan pemerintahan dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian nilai keadilan dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, hukum, maupun budaya. Nilai ini menuntun pemerataan kesempatan dan hasil pembangunan agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi. Praktik nilai keadilan sosial ini bisa diwujudkan melalui sikap menghormati hak-hak orang lain, membantu sesama secara proporsional, serta mendukung sistem yang adil dan merata dalam pembangunan nasional. Kemudian ada beberapa materi terkait istilah hukum dalam masalah penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ada Perjanjian Agrarische Wet 1870 atau Undang-Undang Agraria 1870 merupakan salah satu kebijakan penting yang berdampak besar terhadap kepemilikan dan pengolahan tanah di Indonesia. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Belanda dengan tujuan utama membuka peluang investasi bagi swasta Eropa, khususnya di sektor perkebunan. Dalam aturan ini, tanah milik pribumi tetap diakui, tetapi tanah yang tidak dibuktikan kepemilikannya secara hukum dianggap sebagai tanah negara.
dan bisa disewakan kepada pihak swasta Eropa hingga 75 tahun pada masa itu. Hal ini membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menguasai lahan kita secara luas di berbagai daerah. Meskipun pada satu sisi agraris Jewett 1870 dipromosikan sebagai langkah modernisasi dan pengembangan ekonomi, pada kenyataannya kebijakan ini seringkali merugikan kita rakyat pribumi. Banyak masyarakat yang tidak memahami tata hukum kepemilikan tanah formal sehingga tanah adat mereka dianggap sebagai tanah negara dan diambil alih tanpa proses yang adil. Akibatnya banyak rakyat kehilangan lahan pertanian dan mata pencaharian. Sementara perusahaan-perusahaan Belanda semakin memperluas kekuasaan ekonominya di Nusantara. Selain agraris Jewett, ada pula istilah seperti domain-verklaring, yaitu pernyataan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan hak milik secara sah menurut hukum Belanda adalah milik negara, domain. Kebijakan ini menjadi dasar legal bagi Belanda pada masa itu untuk menguasai tanah-tanah adat yang sebelumnya dikelola secara komunal oleh masyarakat pribumi. Dalam konteks ini, berbagai bentuk perjanjian dan regulasi kolonial menunjukkan bagaimana sistem hukum dan administrasi digunakan sebagai alat dominasi dan eksploitasi, memperkuat kendali kolonial atas tanah dan sumber daya tercinta kita. Berikut ini adalah beberapa istilah penting terkait perjanjian atau kebijakan agraria dan ekonomi pada masa penjajahan Belanda yang bisa kamu pelajari selain agraris Jewett. Pertama, domainverklaring. Seperti yang disebut sebelumnya, ini adalah deklarasi bahwa tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah dianggap sebagai milik pemerintah kolonial, domain. Ini menjadi dasar penguasaan tanah oleh negara untuk disewakan kepada pihak swasta. Kemudian kulturstelsel, tanam paksa, diterapkan sejak tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Van de Bosch. Sistem ini mewajibkan petani pribumi menanam tanaman ekspor kopi, tebu, nila di sebagian lahannya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Ini bukan perjanjian langsung, tetapi bentuk pemaksaan ekonomi yang sangat merugikan. Kemudian ketiga, landrente, pajak tanah. Sebelum sistem tanam paksa diberlakukan, pemerintah kolonial menerapkan sistem pajak tanah pada rakyat pribumi. Masyarakat harus membayar pajak kepada pemerintah kolonial atas tanah yang mereka garap. Kemudian keempat, particuliere landerijen. Ini merujuk pada tanah-tanah milik pribadi yang dikuasai oleh orang Eropa atau Tionghoa kaya yang diberi hak oleh pemerintah kolonial untuk mengelola tanah dan memungut sewa dari penduduk pribumi yang tinggal di wilayah itu. Kemudian erfpak merupakan bentuk hak guna usaha yang diberikan pada pihak swasta untuk mengelola tanah negara selama jangka waktu tertentu, misalnya 75 tahun. Sistem ini memfasilitasi pelaksanaan agraris Jewett. Kemudian keenam, korte en lange, kontrak stand, kontrak pendek dan panjang. Inilah bentuk kontrak kerja yang diterapkan pada buruh di perkebunan kolonial. Buruh dikenai ikatan kerja jangka pendek dan panjang dengan kondisi kerja yang sangat berat dan tidak manusiawi. Itulah beberapa materi ringkasan TWK yang saya hadapi, saya alami pada waktu 2 hari lalu. Terima kasih telah mendengarkan, semoga kita bisa lolos TWK dan bisa diterima di BUMN yang kita pilih masing-masing. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini, sampai jumpa di video selanjutnya, tips-tips tentang materi TWK atau materi BUMN di YouTube ini. Saya Adi Setiawan SPD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.